Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama Mael. Di sini aku bakal ngejelasin tentang peradaban Mesir kuno. Jadi langsung aja kita cus. Nah, jadi Mesir kuno ini terpusat sepanjang hilir Sungai Nil, yaitu sepanjang 6.400 km. Dahulu Mesir kuno itu dibagi menjadi dua, ada Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Nah, peradaban Mesir kuno itu mulai pada saat Mesir Hulu dan Hilir ini menyatu. Kata salah satu Firaun yang bernama Herodotus, Egypt is the gift of the Nile, yang artinya Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil, karena peranan Sungai Nil ini sangat penting bagi kehidupan di peradaban Mesir kuno. Banyak masyarakat yang memanfaatkan air dari Sungai Nil ini untuk kehidupan mereka. Lanjut ke kondisi sosial politik. Nah, udah tadi aku jelasin kalau Mesir kuno tuh dari Mesir Hulu dan Hilir. Nah, mereka ini bisa nyatu karena disatukan oleh Firaun yang pertama, yaitu Firaun Menes atau Firaun Namer. Nah, Mesir kuno mempunyai 3 ibu kota yang terkenal, yaitu Memphis, Awaris, dan Tebe. Lanjut ke periode periode timeline waktu yang memimpin. Oke, lanjut. Astagfirullah, apa sih? Pada zaman pradinasti, peradaban Badari dari Mesir Hulu menguasai pertanian dan peternakan. Sedangkan peradaban Amratia dan Gerzia berada di Mesir Utara menguasai tentang teknologi. Satu lagi ada peradaban Nakhoda dari Mesir Selatan. Nah, asal tulisan hieroglif itu berasal dari peradaban Nakhada yang sudah mulai mengukir duluan di batu-batu. Ini adalah salah satu guci yang dibuat oleh peradaban Gerzia di Mesir Utara. Dinasti awal pada tahun 3050 sampai 2686 sebelum Masehi, Firaun pertama bernama Menes menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, memperkuat kekuasaan mereka terhadap Mesir Hilir dan mendirikan ibu kota pertama, yaitu Memphis. Ini adalah salah satu ilustrasi dari muka Menes. Lanjut ada Kerajaan Lama. Kerajaan Lama ini adalah awal dari piramida Giza dan The Great Sphinx. Dibuat dalam arahan Firaun Djoser dan disebut juga sebagai abad piramida. Namun pada akhir periode Kerajaan Lama terjadi kekeringan besar, kelaparan, dan perselisihan antar suku bangsa selama 140 tahun yang akhirnya menyebabkan Firaun tidak bisa memimpin lagi. Nah, pada periode menengah pertama, gubernur-gubernur tidak bisa bergantung kepada Firaun lagi. Akhirnya Mesir Hulu dan Hilir kembali pecah. Terjadi pertempuran antara kedua dinasti sekitar tahun 2055 sebelum Masehi sampai akhirnya sekitar tahun 2055 sebelum Masehi Nebepetre-Mentuhotep II berhasil menyatukan kembali kedua negeri dan menjadi Firaun pada era tersebut. Lanjut ada Kerajaan Waktu Pertengahan.
Firaun kerajaan pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan kestabilan negara. Populasi, seni, agama negara mengalami perkembangan. Nah, namun, sebentar guys. Nah, apa ini? Apa ya? Oke, lanjut biar ngerti. Pada saat dari pertengahan menengah kedua dan era Hyksos, ada banyak imigran Asia yang tinggal di kota Avaris di Mesir. Nah, imigran Asia itu mengambil alih kekuasaan dan memaksa pemerintahan Ahmose I untuk mundur. Nah, setelah pemerintahan Mesir mundur, 100 tahun kemudian mengalami stagnasi. Jadi yang bagian Mesir itu kayak udah punya kekuatan buat ngambil alih lagi. Jadi akhirnya pada tahun 1555 Thebes dari Mesir berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan Hyksos dan membuat Mesir kembali berjaya. Nah, ini Ahmose I yang buat yang buat Hyksos menang dan Mesir kalah. Semacam itu, guys. Lanjut, ada kerajaan baru. Firaun kerajaan baru berhasil membawa kesejahteraan yang tidak tertandingi sebelumnya. Pada saat ini, Firaun contohnya kayak Tutmosis I melakukan ekspansi wilayah, terus militernya kuat banget, dan juga keturunannya ada yang melakukan praktik korupsi. Lanjut lagi, menengah ketiga. Nah, Mesir ini terlibat perang besar dengan Sargon II dari Asyur Mesopotamia, yang akhirnya diakhiri dengan kekalahan Mesir, sehingga Sargon II ini juga menguasai Mesir, dan mereka tuh menduduki Memphis, juga menjarah harta karun di kuil-kuil Tebe. Oke. Lanjut guys. Di periode akhir, awalnya menjadi bawahan kerajaan Asyur dari Sargon II, namun diambil alih oleh Kekaisaran Akhemit dari Persia di bawah pimpinan Kambises II. Apa itu? Oke, lanjut aja. Dinasti Ptolemeus berasal dari Makedonia Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung, membangun kota Alexandria dan proses Helenisasi. Di dinasti Ptolemeus inilah kisah Cleopatra Cleopatra 7 yang terkenal ke seluruh dunia mulai. Nah, dilanjutkan oleh dominasi Romawi. Kekalahan Marcus Antonius dan Cleopatra 7 ini ada pada saat pertempuran Actrium melawan Octavianus dari Kekaisaran Romawi. Nah, kekalahan dinasti Cleopatra ini juga ditandai oleh masuknya agama Kristen ke Mesir. Akhirnya guys, lalu ada struktur sosialnya. Nah, oke. Yang pertama, paling atas ada Firaun. Firaun itu diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi dan paling berkuasa. Nah, Firaun ini berwenang membuat hukum, menjaga ketertiban, dan menjaga Mesir dari serangan-serangan lain. Ia tuh dianggap sebagai titisan dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Akan dilanjutkan setelah slide ini. Yang kedua setelah
Setelah Fir'aun, di bawahnya ada pemerintahan, bangsawan, dan imam, atau juga wazir. Wazir ini penasihat dan tangan kanan utama Fir'aun yang terkadang juga berperan sebagai imam agung. Tugas wazir ini mengawasi jalannya pemerintahan dan menandatangani semua dokumen resmi negara. Lanjut lagi, di bagian ketiga ada tentara. Tentara bertanggung jawab mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Nah, karena sangat penting peran tentara ini, makanya mereka ditempatkan di peringkat ketiga. Lalu lanjut ada juru tulis di nomor 4. Juru tulis ini bertugas mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting melalui catatan tertulis. Nah, contohnya tuh mencatat jumlah hasil panen sama musim panen, jumlah tentara yang dimiliki, dan jumlah pekerja yang ada untuk mengerjakan semacam proyek-proyek besar seperti piramid, Sphinx, Obelix, dan yang lain-lainnya. Lanjut ada pedagang. Pedagang di sini kayak pedagang. Ya, maksudnya tuh mereka yang jualan beli di pasar, mereka yang menguasai bidang ekonomi, dan yang seperti itu. Lanjut ada pengrajin. Pengrajin ini adalah tukang tenaga kerja terampil yang tugasnya itu membuat tembikar, terus ngukir patung, ngelukis, ngejahit, nah semacam itu. Nah, terakhir yang paling bawah ada petani dan budak. Petani ini mayoritas golongan terbesar masyarakat Mesir kuno. Nah, mereka semua tuh bekerja di tanah milik Fir'aun dan para bangsawan-bangsawan yang ada di atas mereka. Terus yang budak di Mesir kuno ini umumnya tuh tawanan perang. Jadi setiap kali Mesir menangin suatu peperangan, nah budak-budak dari yang kalah dari perang, terus budak-budak yang ada dari musuhnya tuh diambil sama mereka, terus mereka jadiin kayak semacam pembantu gitu, disuruh kerja pertambangan lah, terus kayak buat bangunan, terus yang susah-susah deh kerjanya, bahasanya ya Allah ya Rahman. Terus ada sistem kepercayaan dan religi Mesir kuno. Mesir itu percaya sama dewa-dewa. Nah, ini ada 5 contoh dewa yang dipuja oleh bangsa Mesir. 1 ada dewa Osiris, dewa tertinggi. Nah, Firaun ini dianggap sebagai titisan dewa Osiris ini. Terus ada dewa THOT, yaitu dewa pengetahuan, yang artinya dewa yang paling pinter. Jadi kalau ada orang pinter di Mesir disebut juga sebagai titisan dewa Thoth. Terus ada dewa Anubis, dewa berkepala anjing. Mana? Oh ini. Nah, sebagai dewa kematian. Terus ada dewa api, dewa Apis, dewa yang berwujud sapi. Tugasnya aku nggak tahu guys. Terus ada dewa Ra, dewa matahari, yang kemudian bisa menjadi dewa Amun-Ra, yaitu dewa bulan dan matahari. Aneh ya guys kepercayaannya, cuman ya respect aja deh, no comment. Terus ada hasil kebudayaan. Yang pertama ada Sphinx, terus ada piramida, ada obelix, ada hieroglif, lalu ada pengobatan kuno, dan terakhir ada matematika kuno. Nah, lanjut, ini ada video guys. Kalau aku play sekarang kayaknya itu bakal bakal ngebuang waktu, bukan ngebuang waktu, pokoknya lama. Jadi mendingan ditonton langsung. Jadi kita next aja.
Ada thank you. Terima kasih. Mohon maaf kalau aku ngomongnya belit-belit, soalnya ini bahasanya juga apa ya? Berkelit-kelit juga, oke? Ya, sekian dari saya dan Syakira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Windows Shift